Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismina Rahmah. Saya mengajar di SDN Jagakarsa 03 Pagi di Jakarta Selatan. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan ketiga tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja. UKIN merupakan salah satu rangkaian akhir dalam kegiatan perkuliahan PPG dalam jabatan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan ketiga. Berikut ini saya lampirkan peserta UKIN yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Dengan nomor PPG saya 2015004649293. Dan nomor NIM PPG saya 223707210990. Uji kinerja ini saya laksanakan melalui daring, pembelajaran daring yang dilaksanakan di SDN Jagakarsa 03 Pagi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku yang sudah menjawab salam WIIS. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat melaksanakan PJJ atau BDR dari rumah hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Ya. Sholawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak di rumah? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Kita tolong ya, nyalakan kameranya dan nyalakan mic-nya, mikrofonnya, sehingga pada saat Bu Iis memberikan pertanyaan, jawaban kalian terdengar dengan jelas. Baik. Alhamdulillah sehat ya, keluarga sehat di rumah? Sehat. Semoga habis doakan kalian beserta keluarga kalian juga sehat walafiat ya. Baik, sudah sarapan nak? Sudah. Baik. Sebelum belajar ada baiknya kalian sarapan dulu supaya kalian memiliki energi untuk berpikir dan belajar ya. Karena pada saat tidak sarapan otomatis energi kita berkurang ya. Fokus, kemudian tenaga kita juga berkurang. Baik anak-anakku, sebelum belajar seperti biasa kita akan membaca doa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang akan membaca doa? Saya Bu, Rafael. Baik Rafael, dipersilakan untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya nak. Silakan Rafael. Sebelum belajar, alangkah baiknya teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rafael udah pimpin temannya dalam berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat khususnya untuk kalian. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini jangan lupa isi absen kalian di aplikasi Padlet yang sudah Bu share tadi di grup kelas ya. Kemudian jangan lupa juga ditulis namanya dan nomor absennya ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bu izinkan Bu share screen dulu ya.
Ya. Oh ya, siapkan alat tulis, buku kalian, buku tema 4 kalian di samping kalian, apakah sudah disiapkan? Sudah, Bu. Siap. Bu. Oke, baik. Coba Bu Is cek dulu, sudah berapakah anak-anak yang absen? Kurang lebih sudah berapa nih? Sudah 26 orang yang absen, juga sudah memberikan persepsi. Kalian jawab pertanyaan apa itu globalisasi? Oh, sudah 17 orang yang jawab? Oke, bagus. Jawab sesuai dengan bahasa kalian sendiri ya, Nak. Kata-kata kalian sendiri, bahasa kalian sendiri. Baik, anak-anakku. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita seperti biasa akan menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk cinta tanah air kita, rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Baik, anak-anakku, silakan dinyalakan mikrofonnya dan kameranya untuk menyanyi bersama. Suaranya harus terdengar ya. Semuanya Oke, baik anak-anakku, terima kasih tadi sudah bernyanyi bersama, Bangun Pemuda-Pemudi. Suaranya tadi terdengar nggak nadanya lagunya? Terdengar, alhamdulillah. Berarti tidak ada masalah ya dengan sound Bu Iis. Kita akan lanjutkan. Hari ini kita masih belajar tema 4 tentang globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya seperti pembelajaran 3. Namun seperti biasa sebelum kita belajar, kita biasanya ngapain dulu ya? Ice breaking. Ice breaking dulu. Oke, baik. Ice breaking kali ini adalah yang berhubungan dengan pembelajaran kita yang kemarin dan hari ini yang masih ada hubungannya. Oke, are you ready to ice breaking? Ready. Seperti biasa, ini adalah kuis interaktif. Kalian nanti menjawab pertanyaan dari Bu Is. Siap ya? Ya, Bu. Sudah nampak di layar kalian, Nak? Sudah. Contoh dampak positif dari globalisasi. Bu. Good. Next. Beredarnya barang-barang elektronik. Tepuk tangan buat kita semua. Good point. Nilainya 100. Terima kasih. Ya. Baik, nah. Membaca doa sudah, menyanyikan lagu wajib sudah, kemudian ice breaking sudah. Nah, kita hari ini mau belajar kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan. Yang pertama kalian nanti akan mengamati, ya. Kemudian kalian akan menanya dan ditanya. Kemudian kalian juga akan explore nih, Nak, mengeksplor. Kemudian akan mengkomunikasikan dan kemudian kegiatan juga kalian terakhir nanti di akhir pembelajaran akan menyimpulkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita tanggal 18 Oktober tahun 2021 masih di tema 4. Tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pembelajaran 3. Dan di buku temanya di halaman 70. Sudah di buku anakku di masa era pandemi sekarang walaupun sepertinya sudah berkurang ya orang-orang yang terjangkit virus corona ini, namun tetap saja virus itu masih ada nih, Nak. Iis mengharapkan kalian jangan lalai dan jangan abai, tetap melakukan prokes ya. Bu Iis yakin kalian sudah paham dan sudah melakukan semuanya dengan baik dan benar. Tetap semangat dan tetap melakukan prokes ya, Nak. Ya, jangan malas, jangan secara menghemat energi listrik.
melakukan kegiatan hemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Itu indikator kita pembelajaran hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita apa sih hari ini? Nah, berikut tujuannya. Kita ngapain aja sih hari ini? Oke, yang pertama adalah membaca teks, peserta didik mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dan dibaca dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks, peserta didik mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk meta pikiran dengan sistematis. Yang ketiga, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan mandiri. Kemudian yang keempat, dengan membuat poster, siswa mampu melakukan kegiatan hemat listrik dengan mandiri. Baik. Ice breaking-nya tadi sudah ya? Sudah kita lakukan ice breaking-nya? Oke. Nah, sekarang kalian amati, kalian baca teks bacaan berikut ini selama 2 menit. Nanti Bu Is akan tanyakan apa yang telah kalian baca. Silakan dibaca. Terima kasih Rizky Doma. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Namun, di balik pemanfaatannya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya. Baik anak-anakku, dari paragraf pertama nih, Bu Is mau bertanya, topik masalahnya tentang apa sih? Saya Bu Al. Boleh Al, silakan Al. Apa sih Al? Semua kegiatan di era globalisasi ini hampir semuanya menimbulkan energi listrik. Oke, good Al. Jadi semua orang, semua manusia di era globalisasi sekarang ini pasti membutuhkan energi listrik. Baik, terima kasih Al. Next kita baca paragraf kedua ya. Bu Is minta tolong paragraf kedua dibacakan oleh paragraf kedua. Mohon maaf paragraf kedua sampai sini nih. Bu Is mau tanya nih, ya topik masalahnya tentang apa nih paragraf 2? Saya Bu Seima. Boleh Shema. Pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat. Pertanyaan kedua nih. Tolong temukan dong deret penjelasnya yang mana? Ayo. Pertemuan kemarin kan sudah Bu Is berikan informasi tentang deret penjelasnya. Deret penjelasnya adalah kalimat penyambung berikutnya ya. Ya Bu. Ya Pak? Mangga silakan Anda. Hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik dan hasil pembakaran dari kendaraan bermotor serta berkurangnya lahan hijau. Pemanasan global membuat cuaca tidak menentu, musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan, mencairnya gunungan es kutub yang dapat mengekang keberadaan manusia. Baik. Oke, paragraf ketiga. Siapa yang bisa menemukan nih deret penjelas dari paragraf ketiga? Silakan. Sebut namanya dulu. Paragraf ketiga. Siapa yang bisa menemukan deret penjelas dari paragraf ketiga? Saya Bu, Ridho Bu. Saya Bu. Ridho, silakan Ridho nak. Ya Bu. Silakan. Salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meningkatkan ruangan kosong. Ya. Betul. Good. Terima kasih ya dari Indonesia nih. Tugasnya di sini. Kalian tuliskan dari bacaan yang tadi, paragraf pertama, topik masalahnya apa, kemudian paragraf kedua, deret penjelasnya apa, kemudian paragraf ketiga, deret penjelasnya apa, dan paragraf keempat, kesimpulannya apa. Oh ya, satu hal lagi nih, tadi kita belum ada kesimpulannya, baru deret penjelas dan topik masalah. Ada yang bisa menyimpulkan tentang bacaan tadi? Ya Bu, Aliza. Ya, bentar Aliza. Oke, nih di sini ya. Ini tugasnya seperti ini. Silakan Aliza, kesimpulan tadi bacaan yang sudah
kalian temukan tentang pokok topik masalahnya, deret penjelasnya, apa kesimpulannya Aliza? Dengan melakukan hal itu, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Oke, terima kasih Aliza. Dengan melakukan tadi kegiatan tadi, dengan menggunakan peralatan listrik yang hemat energi, ramah lingkungan, kemudian kegiatan juga hemat listrik di rumah, kita juga sudah menyelamatkan bumi, ya kan? Menyelamatkan bumi dari kerusakan pastinya, ya. Kita juga bisa melakukan gerakan hemat listrik. Baik. Terima kasih Aliza. Nah, kalau di era globalisasi ini tidak ada listrik, apa yang terjadi, Nak? Saya Bu Arinta. Silakan Arinta. Jika tidak ada listrik, kita akan susah untuk Betul. melakukan aktivitas. Betul, bagus jawaban Arinta. Jadi di era globalisasi ini kan semua yang kita gunakan ini banyak menggunakan listrik mayoritas ya. Handphone harus pakai listrik, komputer harus pakai listrik misalkan. Kita mengerjakan tugas harus pakai listrik, apalagi dengan masa pandemi PJJ ini kita pakai handphone, pakai laptop. Kalau tidak ada listrik, pasti semua aktivitas kita terhambat, aktivitas kita akan susah, ya. Terima kasih. Eksplanasi ilmiah, kita masih mau bicara tentang listrik juga nih, Nak. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Yang ada juga di buku halaman 70, nah. Kalian bisa buka halaman 70. Yuk, amati, cermati gambar berikut dengan teliti. Ada beberapa pertanyaan nih yang berhubungan dengan gambar yang kalian amati. Sudah kalian amati? Yuk kita amati dulu. Nah, di dalam gambar itu ya sudah terlihat jelas sebuah rumah dengan cara penggunaan listriknya. Nah, satu-satu kita bedah nih, satu-satu kita amati dan tolong jawab pertanyaan yang sudah Bu Iis susun nih di dalam slide berikut ini. Oke, nomor 1, kalian amati ya. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini, Nak? Saya Bu Al, Silakan Al. manusia Gimana Al? Kurang jelas Bu Iis? mempermudah aktivitas manusia. Good. Tadi yang sudah dijawab juga sama Arinta tuh. Jadi di era globalisasi apa sih pentingnya listrik? Mempermudah kegiatan manusia. Yang sudah tadi juga Bu Iis jawab dan Arinta jawab. Kemudian yang kedua, menurut gambar di ruangan yang ada di slide ini dan di buku tema halaman 70, tuliskan ruangan yang boros listrik. Ruangan yang boros listrik yang mana nih, Nak? Yang di atas Bu, yang ada. Jawab dulu, Nak. Sebut namanya. Saya Bu Adel. Adel, silakan Adel. Semua ruangan di rumah pada gambar boros listrik. Oke, good. Ini di gambar pertama lihat. Orangnya tidur, tapi lampu atas nyala, lampu bawah nyala. Nah, ini juga nih, ayah sedang bekerja sepertinya ya, di siang hari lampu atas nyala juga. Mamah juga lagi bekerja di ruangan mana nih? Ruangan dapur, ya. Dalam kondisi siang hari. Ada di sebelah kanannya itu matahari, kalian lihat di buku, tapi kondisi siang hari semua nyala. Apalagi di ruang keempat nih. Radio, lampu, kipas angin, TV semua nyala, namun tidak ada yang menggunakan atau memanfaatkan dari alat listrik ini karena nggak ada orangnya, ya kan? Jadi menurut Adel benar nih, semua ruangan ini boros listrik. Yang ketiga, menurut kalian apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Nah, kalau kita di sekolah nih, beda lagi bukan di rumah. Siapa yang mau jawab? Nomor 3. Lutfia, silakan. Menambah tanggung jawab. Dampak hidup boros di sekolah apa? Justru merugikan tentunya sekolah. Bayaran sekolahnya tambah mahal. Bayaran sekolah deh. Masa sekolah membayar listrik pasti tambah mahal, otomatis mengeluarkan biaya lebih, ya. Kemudian kenapa kalau pas kita turun selama PTM, Bu, ini selalu mengingatkan ya,
Tolong matikan lampu, tolong matikan kipas angin ya. Pada saat kita ada di kelas tidak apa nyala, tapi pada saat kita keluar kelas pastikan semua perangkat listrik dalam kondisi mati ya. Baik, terima kasih Lutfi ya atas jawabannya. Baik, yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Saya Bu Naomi. Naomi, silakan Naomi. Sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui, seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Oke, maksudnya gini, jadi kan listrik itu bukan saja dari pembangkit listrik tenaga air, tapi ada yang batu bara, ada yang gas, dan sumber daya batu bara dan gas itu ya. Kalau batu bara habis dan gas bumi habis, pasti listrik kita juga terbatas ya. Baik, yang terakhir nih, ini gampang, ini sudah biasa kalian lakukan di rumah. Berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang kamu lakukan di rumah. Siapa yuk? Siapa? Bu Aliza. Siapa yang mau jawab? Saya Bu Naomi. Siapa? Naomi, boleh. Matikan lampu ketika tidak digunakan. Oke. Matikan TV jika tidak ditonton. Yup. Matikan keran air jika tidak dipakai. Oke, terima kasih Naomi. Itu adalah hal yang mudah yang kita lakukan di rumah yang bisa kita laksanakan, ya. Jadi cukup mudah, matikan lampu di siang hari, kipas angin jika ada hujan atau udara dingin, kemudian matikan keran air kalau sudah mandi, ya. Lakukan hal tersebut sehingga kita sudah melakukan hemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Paham, Nak? Paham? Ya, kebiasaan sikap hemat listrik di rumah? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita ini adalah sebagai berikut, Nak. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf teks mengapa harus hemat listrik dengan menggunakan diagram LKPD 1 yang tadi udah Bu share. Yang kedua, membuat poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik di LKPD 2. Terima kasih. Nah, sekarang kita bahas nih LKPD-nya yang tadi Bu sudah siapkan. Nah, kalian nanti setelah Zoom membuat tugas bahasa Indonesia di LKPD 1 ya. Kemudian, oh ya, di LKPD 2 kalian membuat poster. Ini sudah Bu Is berikan tugasnya asinkronus kemarin. Artinya sekarang kalian sudah siap dengan posternya. Apakah posternya sudah siap, Nak? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang silakan posternya. Posternya kalian bisa share di Padlet. Nanti masing-masing anak akan berpresentasi. Kita kocok ya siapa yang presentasi hari ini. Bu Guru berikan waktu 5 menit untuk share tugas poster hemat energi listrik di rumah yang Bu Is berikan secara asinkronus, share di Padlet kalian. Oke, kita tunggu. Jangan lupa di cara menambahkannya ditambah ya, bukan di komentar. Tambah, kemudian share. Jangan lupa tulis nama. Absen. Nama absen, Bu. Ya, nama dan nomor absen, Nak. Sambil menunggu tugas, Bu Is akan undi dulu ya. Siap, kita akan mengundi dulu. Amanda Karim. Amanda Karim tadi pertama. Yang kedua, sambil kalian share posternya ya. Arinta Dewi, ini 5 ya, besok 5. Cahya Bayu. Bayu ada Bayu? Bayu ada nggak Bayu? Hari ini 5 orang. Amanda Karim, Arinta, Bayu, Adi Widya, Rafael. Jika dari beberapa anak itu berhalangan hadir atau tidak bisa presentasi hari ini, maka dilanjut dengan Diandra dan Anissa. Baik, Bu Is akan share Padlet terlebih dahulu. Siapa yang sudah share tugas? Amanda Karim sudah?
Amanda Karim, silakan Amanda Karim untuk presentasi Padlet hari ini tentang poster. Oh, belum ada nih. Baru Adi, Shema, Naomi. Atau Adi dulu? Adi dulu? Adi dulu? Adi siap, Adi? Oke, siap Adi. Bu Is, buka posternya. Silakan Adi Widya untuk presentasi. Jangan lupa sebutkan nama. Silakan Adi. Silakan Amanda Karim. Amanda Karim untuk presentasi tugasnya. Amanda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas presentasi. Nama saya Amanda Karim, akan mempresentasikan poster. Ayo hemat energi. Cara menghemat energi adalah saat di siang hari mematikan lampu saat siang hari. Dan saya mematikan televisi kalau tidak dipakai atau hanya untuk ditonton saja. Sudah? Ucapan salam penutup dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasakan dalam kita sudah melaksanakan kegiatan hemat listrik di rumah. Jadi kalian ceritakan apa yang sudah kalian lakukan dalam menghemat listrik di rumah. Oke, silakan Arinta untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arinta Demetri Sari, absen 8 kelas 6C. Saya akan mempresentasikan poster tentang menghemat energi listrik di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Misalnya ini adalah rumah saya. Jika saya menggunakan itu, saya akan jika saya memakai air atau mengambil air, saya akan memutar keran. Jika sudah tidak memakai air lagi, saya akan mematikan keran tersebut. Karena kita tidak boleh membuang-buang air atau menyia-nyiakan air. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arinta. Boleh tepuk tangan dong buat teman kita. Ini keren banget presentasinya. Keren ya. Keren nih, gambarnya juga bagus, full color, terus jelas apa yang Arinta lakukan pada saat di rumah. Terima kasih Arinta. Oke, siap. Diandra, silakan menjelaskan apa yang sudah dilakukan dalam menghemat listrik di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra Lesmana, kelas 6C nomor urut 12. Saya akan mempresentasikan poster hemat energi listrik. 1. Matikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. 2. Matikan kipas atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. 3. Matikan komputer jika sudah tidak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Diandra, sudah bagus presentasinya dan menjelaskannya sudah detail nih. Jadi yang dia lakukan di rumah adalah mampu. Dari tadi pembelajaran yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita lakukan, Bu Is mau bertanya nih. Kesimpulannya kita belajar apa aja sih hari ini? Saya Bu Shema. Boleh Shema, apa aja sih kita belajar apa aja hari ini Shema? Informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah, Bu. Ya, terus?
Bagaimana cara menghemat listrik di rumah, Bu? Oke, betul. Hari ini kita belajar mencari informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Kemudian kita juga belajar bagaimana cara kita menghemat listrik di rumah. Dan jangan lupa apa yang telah kalian lakukan dengan cara hemat listrik di rumah yang tadi sudah dibuat dengan poster-poster kalian yang sudah diupload di Zoom. Ya. Baik, terima kasih Shema untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, ini Lilis mau mendengar nih. Siapa yang mau bertanya nih tentang materi hari ini? Siapa yang mau mengajukan pertanyaan tentang hari ini? Saya Bu Anissa. Oke, silakan Anissa. Mau mengajukan pertanyaan apa, Anissa? Apa hemat listrik di kehidupan kita? Bentar ya. Ini soalnya Anissa tadi mau bertanya katanya. Apa manfaat hemat listrik bagi kehidupan kita? Oh, pertanyaannya, apa manfaatnya menghemat listrik untuk kita? Nah, pertanyaan dari Anissa nih, ada yang mau jawab nggak teman-teman? Saya Bu, Diandra Bu. Oke, Diandra. Silakan Diandra. 1. Menghemat uang dan mengurangi pengeluaran. 2. Mengurangi polusi. 3. Menjaga sumber daya alam. 4. Merawat alat elektronik. Bagus, Diandra. Jawabnya bagus sekali ya. Jadi, pertanyaan Anissa, mengapa kita apa manfaatnya buat kita kalau hemat listrik? Kata Diandra, yang 1 menghemat pengeluaran, tidak boros, kemudian mengurangi polusi, ya, mencegah barang-barang elektronik kita juga supaya tidak rusak. Terima kasih Diandra. Nah, anak-anakku, bagaimana perasaan hari ini belajarnya? Senang. Senang atau tidak? Senang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, terakhir kali nih, ada yang mau berpendapat tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau Lutfia. Oke, Lutfia, silakan. Saya Pendapatnya Bu, apa? Ya, pendapatnya apa, Nak? Saya jadi sudah tahu Bu dengan Ya? saya jadi sudah tahu Bu hari dengan benar. Ya. Oke, ya. Jadi kata Lutfia, dengan belajar ini, Lutfia jadi tahu bagaimana cara menghemat listrik dengan benar. Gitu ya, Lutfia ya? Iya Bu. Ya, terima kasih Lutfia atas pendapatnya. Semoga teman-teman juga memiliki pendapat yang sama ya. Dengan belajar yang tadi kita laksanakan bisa menambah ilmu pengetahuan di hari ini. Baik, Nah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Besok kita akan bertemu lagi dalam kegiatan yang sama di Zoom meeting. Ya, tentang manfaat globalisasi. Apa sih manfaat globalisasi untuk kita? Kemudian apakah dampak buruk dari globalisasi? Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama dan hari yang berbeda. Dimulai. Berdoa selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Bu Is. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Sama-sama. Bu Is.